Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kitchen Sipolan. Bagi teman-teman yang mau tahu usaha dari rumah yang bisa menghasilkan omset puluhan juta setiap minggunya, silakan simak video ini sampai selesai ya. Karena kali ini kita bongkar rahasianya sampai tuntas. Oke teman-teman, untuk langkah awalnya kami akan membuat dulu air adonan ya. Untuk bahan-bahannya sini sudah kami siapkan 2 kilo bawang putih dan 2 kilo daun seledri. Pertama kita pisah-pisahin dulu ya bawang putihnya dari gumpalan atau dari bonggolannya, dan ini tidak kami kupas kulitnya biar aroma air adonannya lebih wangi ya, lebih semerbak nih teman-teman. Makanya kulitnya tidak kami kupas. Jadi setelah dilepas, langsung saja bawang putihnya kita cuci bersih nih teman-teman ya. Pastikan ketika teman-teman cucinya itu benar-benar bersih sambil berulang-ulang kali ya. Berikut daun seledrinya juga kita cuci bersih sebelum digunakan ya teman-teman. Nah, setelah bawangnya dicuci bersih, kemudian kita goreng saja bawangnya di minyak yang sudah kita panaskan ya. Dan ini kita goreng hingga setengah matang saja teman-teman. Setelah bawang putihnya selesai digoreng, kemudian kita haluskan saja ya. Nah, boleh di blender, boleh dicobek juga bisa ya. Ya kalau banyak ya di blender saja teman-teman biar cepat ngerjainnya ya. Nah, setelah bawang putihnya halus, kemudian kita masukkan ke dalam dandang atau wajan untuk rebusan yang agak besar ya teman-teman. Kira-kira muat untuk air sekitar 80 sampai 100 liter nih teman-teman. Selanjutnya daun seledri yang sudah kita cuci bersih kemudian kita haluskan juga dengan blender ya. Dan jangan lupa ditambahkan sedikit air biar lebih mudah menghaluskannya dengan blender, biar tidak lebih berat ya teman-teman ya. Kita tambahkan sedikit air. Nah, setelah halus kemudian kita campurkan saja ke dalam dandang atau wajan untuk perebusannya ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan air bersih kurang lebih sekitar 80 sampai 100 liter teman-teman ya. Dan jangan lupa ditambahkan secukupnya garam dan sasa. Tapi mohon maaf teman-teman, video menambahkan garam dan sasanya tidak terekam ya. Kemudian kita rebus air adonannya sampai mendidih. Untuk takaran resep yang sedikitnya nanti lihat saja di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan buat sambal rujaknya untuk cocolannya. Nah, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan cabai kering kurang lebih sekitar 1 kilo. Nah, cabainya ini kita rebus dulu ya. Bahan berikutnya ada kencur atau cikur kurang lebih sekitar 500 gram, dan ini kita cuci bersih dulu ya teman-teman. Kita gosok-gosok atau kita kucek-kucek seperti ini sehingga sampai bersih, hingga benar-benar bersih, karena memang kulitnya tidak akan kita kupas. Jadi pastikan mencucinya benar-benar bersih nih teman-teman, berulang-ulang kali sampai dia bersih. Kemudian kita tambahkan bawang putih kurang lebih sekitar 250 gram. Nah, ini teman-teman cabenya sudah lunak kembali ya, sudah lembek kembali setelah kita rebus. Kemudian cabenya kita tiriskan lalu kita cuci hingga bersih. Jadi kenapa kami menggunakan cabai merah kering? Karena menurut kami cabai merah kering ini lebih pedas daripada cabai biasa ya, atau yang cabai yang basah. Oke, bahan berikutnya ini kami menyiapkan kurang lebih sekitar 10 kg gula merah nih teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam centong gula merahnya, kemudian kita tambahkan garam kurang lebih sekitar 2 bungkus. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita tambahkan asam jawa kurang lebih sekitar 3 bungkus ya. Atau bisa disesuaikan saja takarannya sesuai selera teman-teman masing-masing ya. Selanjutnya kita tambahkan air, kira-kira takarannya ini sekitar 4 sampai 5 centong mandi ini ya teman-teman, atau kalau diliterkan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 liter. Kemudian ini kita rebus hingga sampai matang ya, kurang lebih sekitar 3 jam atau sampai dia mengental. Jadi untuk takaran airnya ini tergantung juga sih ya. Kalau ingin cepat merebusnya ya tinggal dikurangin saja airnya. Cuman kualitas dari cabai atau bumbunya ini tuh kurang bagus teman-teman.
kurang bertahan lama dia. Tapi kalau matangnya benar-benar matang, benar-benar kental, tidak ada lagi kandung airnya yang banyak, insya Allah itu bisa bertahan hingga 1 bulan teman-teman. Tapi kalau cabenya yang kurang bagus, ketika kita memasaknya hasilnya kurang bagus, itu kadang dia itu berbuih saja dia teman-teman ya. Kemudian nanti ketika dikemas itu malah menggelembung dia. Begitulah kira-kira yang pengetahuan kami ya selama kami membuat bumbu rujak untuk cireng ini ya. Tapi kalau teman-teman punya teknik atau cara yang lain ya itu silahkan saja ya. Setiap orang mungkin punya caranya masing-masing ya. Kemudian cabai yang sudah kita rebus kemudian dicuci bersih, lalu kita haluskan saja menggunakan blender ya teman-teman ya, sambil ditambahkan sedikit air biar lebih mudah kita untuk menghaluskannya. Setelah halus kemudian kita masukkan ke dalam centong yang sudah berisi gula, air dan garam tadi. Kemudian kita haluskan juga kencur dan bawang putih yang sudah kita cuci bersih tadi ya. Setelah halus kemudian kita campurkan dengan cabai, gula, garam dan air di dalam centongnya ya teman-teman. Lalu kita masak kurang lebih waktunya sekitar 3 jam teman-teman, sampai warnanya sudah berubah agak kehitaman ya. Nah jangan lupa sekali-sekali dilihat sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Dan ini setelah kita masak kurang lebih waktunya setelah 3 jam teman-teman. Kemudian kita matikan saja kompornya, lalu kita biarkan dulu bumbu rujaknya hingga dingin ya, atau benar-benar hawa panasnya sudah tidak ada lagi. Nah setelah hawa panasnya sudah tidak ada lagi, barulah kita kemas teman-teman. Di sini untuk pengemasannya kami menggunakan plastik es mambo ya. Nah, untuk takarannya bebas saja ya. Mau teman-teman isi penuh, separuh ya silakan, disesuaikan seleranya masing-masing ya. Setelah dingin itu teksturnya agak sedikit menggental ya, dan pastikan ketika teman-teman mengemasnya itu hawa panasnya sudah tidak ada lagi ya, supaya bumbu atau cocolan rujaknya ini bisa bertahan hingga 1 bulan lebih nih teman-teman. Oke teman-teman, berikut kita bikin adonan cirengnya. Nah kita siapkan air yang sudah kita rebus tadi nih teman-teman ya, atau air adonan ya. Nah kita ambil kurang lebih sekitar 4-5 gayung, atau kurang lebih sekitar 4-5 liter ya. Nah kita tuangkan ke wajan, lalu kita masak kembali hingga sampai benar-benar mendidih ya. Nah biar rasanya tambah enak dan gurih, saya menambahkan susu murni kurang lebih sekitar 300-400 ml nih teman-teman ya. Kebetulan kami menggunakan susu murni dari daerah Lembang ya teman-teman. Jika tidak ada di tempat kalian, bisa menggantinya dengan susu full cream atau bisa di skip saja ya. Setelah air adonannya benar-benar mendidih, kemudian kita masukkan tepung tapioka 2 centong atau kurang lebih sekitar 2 kilo, sambil apinya tetap dihidupkan ya. Lalu kita aduk-aduk teman-teman hingga tercampur merata semua ya. Pastikan benar-benar tercampur merata biar hasilnya bagus. Nah setelah agak tercampur merata, kemudian api kompornya dibikin setelan kecil saja ya, biar tidak mudah gosong. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur benar-benar merata nih teman-teman. Dan setelah tercampur merata, kemudian api kompornya kita matikan saja ya. Kemudian kita pindahkan adonan cirengnya ke dalam wajan atau baskom ya. Lalu bisa dicetak sesuai selera teman-teman masing-masing. Berikut kita buat adonan cireng selanjutnya. Nah, untuk cara membuat cirengnya ini tergantung selera masing-masing ya. Mungkin setiap orang punya cara yang berbeda. Ada mungkin yang disiramkan saja air yang sudah mendidih ke dalam tepung di dalam wajan, atau mungkin bisa juga direbus langsung seperti ini atau dimasak seperti ini langsung ya. Kalau menurut pengalaman kami, dengan cara seperti ini itu bisa tahannya agak lebih lama nih teman-teman. Apalagi untuk kita titip di toko-toko oleh-oleh atau supermarket ya, insya Allah itu bisa bertahan sampai 2 minggu nih teman-teman. Tidak mudah jamuran dan tidak mudah menggelembung ketika dikemas nih teman-teman ya. Yang pastinya kemasannya kita vakum, kemudian pastikan kemasannya tidak bocor atau masuk angin ya. Insya Allah itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 mingguan nih teman-teman. Begitulah kira-kira pengalaman dan cara kami ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman yang punya usaha yang sama mungkin punya cara yang berbeda ya, itu monggo silakan saja ya. Setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda ya, silakan disesuaikan sajalah dengan selera dan keinginan teman-teman masing-masing. Selain awetnya lebih lama dan tidak mudah gelembung di dalam kemasan,
Dengan cara seperti ini itu ketika digoreng cirengnya itu agak crispy nih teman, di bagian luarnya tuh. Di dalamnya tetap kenyal tapi di bagian luar itu garing-garing gimana gitu, crispy benar ya. Jadi memang menggugah selera nih teman-teman, apalagi dipadukan dengan cocolan sambal rujaknya ya. Nah ini kita cetak menggunakan tangan saja, takarannya tangan saja nih teman-teman ya. Kita bikin, dipipih-pipihkan. Nah, jika lengket tambahkan sedikit tepung aci atau tepung tapioka ya. Kemudian setelah selesai, jangan lupa kita taburkan lagi tepung aci atau tepung tapioka keseluruhannya. Jadi ketika kita kemas atau di dalam kemasan itu tidak mudah menempel satu sama lain teman-teman. Berikut kita kemas saja ya ke dalam plastik PP bening ukuran 14 kali 27 nih teman-teman. Dengan isinya perkemasan itu 20 pieces atau 20 keping cireng nih teman-teman. Kemudian kita masukkan bumbu rujaknya yang sudah kita kemas tadi ya. Per bungkus atau per kemasannya kita tambahkan 1 bungkus bumbu rujaknya ya. Jika menurut teman-teman ini kurang ya silahkan dilebihkan saja takarannya ya, tapi menurut saya ini sudah pas. Nah, 1 bungkus cireng ini cukup untuk 1 bumbu rujaknya ya. Oke teman-teman, ini sudah beres kita kemas. Kemudian ini kita siler ya, kita siler dulu. Kemudian kita tinggalkan sedikit ujungnya untuk masuk selang agar mudah kita memvakum ya. Kenapa divakum? Supaya daya tahannya bisa lebih lama nih teman-teman ya. Dan tampilannya juga agak sedikit lebih cantik dan tidak mudah bergeser kiri dan kanan ya, supaya plastiknya tidak cepat buram atau plastik kemasannya tidak cepat buram ya. Karena kalau tidak divakum tentu cirengnya goyang atau longgar ya. Jadi ketika tiba antarkan ke toko kadang digeser kiri dan kanan ya, jadi gesekan cireng dan plastiknya itu teman-teman yang bikin cepat buram. Jadi kalau divakum kayak ini jadi dia akan padat dan rapat ya. Jadi kalau digantung atau taruh di bawah kadang namanya pembeli ngambil taruh ngambil taruh ya, jadi dia tidak mudah bergeser, jadi plastiknya tetap terlihat bening ya dan cantik tampilannya. Berikut kita siler lagi ujung yang tempat masuk selang pemakum tadi ya teman-teman. Nah ini sudah selesai divakum dan sudah tertutup rapat. Berikut kita pasang label stikernya ya. Tampilan yang baru dengan rasa yang baru ya, cireng susu Lembang. Kalau kemarin kan cireng Mojang teman-teman ya, ditambah lagi varian barunya cireng susu Lembang. Memang susunya terasa teman-teman, benar-benar gurih. Bagi teman-teman yang penasaran dengan rasanya silahkan dicoba nih teman-teman, ini benar-benar enak dan gurih ya. Bagi teman-teman yang mau pesan bisa di Lazada, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, tinggal klik saja, teman tinggal pesan, atau mungkin melalui WhatsApp juga bisa, nanti saya taruh WhatsAppnya atau nomor kontaknya di deskripsi ya. Yang mau jadi agen atau reseller juga bisa ya, silahkan dihubungi saja nomor kontak yang ada di deskripsi ya. Untuk ukuran stikernya, kalau panjangnya kurang lebih sekitar 13,5 cm, tingginya sekitar 5-6 cm ya teman-teman ya. Ya disesuaikan saja dengan plastik kemasannya ya. Kalau plastik kemasannya 14 lebarnya ya, berarti kan stikernya ya kurang lebih lebarnya sekitar 13,5 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan plastik yang lebih besar lagi ya silakan saja, nanti disesuaikan saja dengan ukuran stikernya biar stikernya bisa kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita siler lagi di bagian ujungnya, atau bisa juga menggunakan stiker tempel di bagian tengahnya teman-teman ya. Ya silakan saja disesuaikan sesuai seleranya masing-masing. Untuk harga jualnya satu bungkus ini 15.000 ya teman-teman, isi 20 pieces atau 20 keping cirengnya. Cara penyajian atau mengkonsumsinya, kita goreng dulu di dalam minyak yang sudah dipanaskan ya teman-teman, tidak usah khawatir, insya Allah tidak akan meletup. Kemudian kita goreng sesuai selera ya. Jika teman-teman mau yang lebih garing, tinggal di agak lamain saja gorengnya, kurang lebih sekitar 5-6 menit. Jika teman-teman tidak mau terlalu garing ya cukup 2-3 menit saja menggorengnya. Nah ini teman-teman bisa lihat teksturnya, di luarnya itu garing teman-teman. Kemudian kita tuangkan cocolan sambal rujaknya. Nah ini teman-teman bisa lihat di luarnya itu garing, di dalamnya itu kenyal banget teman-teman. Dan tanpa bumbu rujak saja sudah sangat gurih dan enak rasanya ya, apalagi kita cocol dengan bumbu rujaknya teman-teman. Wah ini rasanya mantap banget teman-teman, juara sekali ya, dijamin teman-teman bakal ketagihan. Inilah produk kami yang paling laku di seputaran Jawa Barat, terutama di toko oleh-oleh di daerah Bandung, Bogor, Subang, Purwakarta dan kota-kota di sekitarnya teman-teman.
Bagi teman-teman yang mau mencoba dan penasaran dengan rasanya, silakan pesan melalui link di deskripsi ya. Bisa melalui Lazada atau mungkin bisa pesan melalui WhatsApp yang ada di deskripsi teman-teman. Atau bisa juga datang ke toko oleh-oleh di daerah Bogor, di Bandung juga ada, di Subang, Purwakarta ya, dan kota-kota yang lain teman-teman. Dan bisa juga bagi teman-teman yang mau jadi agen atau reseller, silakan hubungi kontak person yang ada di deskripsi ya. Oke teman-teman, berikut cirengnya kita pak masing-masing 100 bungkus. Satu paknya mau kita kirim ke toko oleh-oleh yang ada di sekitaran Jawa Barat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video ya. Semoga video dan resep kali ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Mohon maaf jika kami ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.